Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kak Krisin berharap kamu semua dalam keadaan sehat ya pada hari ini. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mau mengangkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dengan sikap yang baik kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya juga Tuhan memberkati pada hari ini.
Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Nah, sebelumnya Kak Sisi mau tanya ya. Hari ini atau bulan ini kita sudah memasuki bulan Desember. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Pasti kita bersuka cita ya, kita mau merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kamu senang tidak merayakan Natal? Walaupun kita tidak bisa merayakan, nanti kita tidak bisa merayakan Natal di gereja, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita karena Tuhan Yesus lahir untuk kita. Tuhan Yesus lahir untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita mau mengangkat pujian ya. Selamat datang Yesus Tuhanku. Kita belajar sama-sama lagu ini ya. Menjadi sama seperti manusia, dan Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita loh. Nantinya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, hapus setiap dosa kita, asalkan kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Siapa yang di sini mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Boleh angkat tangannya. Ya, kamu mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Berarti Tuhan Yesus hadir dalam hidup kamu. Kita masih lanjutkan pujian kita ya. Kita mau nyanyi. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu ya. Kita akan pujian ini yuk sama-sama. Sebabmu yang setia
Tuhan Yesus yang nantinya Tuhan Yesus mau menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Siapkan telinganya ya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk kita sungguh-sungguh dengar akan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik semua, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami telinga untuk mendengar dan biar kami boleh duduk tertib mendengarkan firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Desember yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal ya. Adik-adik masih ingat sih hari Natal itu hari apa? Pasti masih ingat ya. Nah, hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Terus adik-adik dalam hati bilang, tapi Kakak Julita, tahun ini kan kita nggak bisa ngerayain Natal di gereja, kita nggak bisa kumpul, sedih deh. Adik-adik jangan sedih ya, walaupun ngerayainnya di rumah masing-masing, kita masih bisa tetap bersuka cita ya. Karena Natal sesungguhnya adalah Tuhan Yesus lahir di hati kita. Tuhan Yesus datang untuk membawa damai sejahtera dan sukacita. Nah adik-adik sekalian kakak mau menyampaikan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, boleh buka di dalam Lukas pasal 1 dan pasal yang kedua. Nanti bisa baca setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah selesai ibadah, adik-adik bisa baca lebih lengkapnya lagi. Sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus lahir dan banyak yang kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Nah adik-adik, ceritanya bermula ketika suatu hari ada seorang wanita bernama Maria. Nah adik-adik, Maria ini punya seorang tunangan, punya seorang kekasih namanya Yusuf. Nah adik-adik, suatu kali ketika Ibu Maria ini sedang duduk, datang
datang seorang malaikat namanya malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabrielnya ini bilang, Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Itu anak Allah yang maha tinggi. Kamu jangan takut ya. Nah, Maria pada saat itu belum menikah dan Roh Kudus, malaikat ini bilang bahwa Maria akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada saat itu Bapak Yusuf mendengar hal itu dan apa yang terjadi? Bapak Yusuf tidak meninggalkan Ibu Maria. Bapak Yusuf percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan adalah benar. Nah, dia tetap menjaga Ibu Maria. Nah, ketika pada saat itu Ibu Maria sedang mengandung seorang bayi. Nah, pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah kepada semua saudara-saudari yang terkasih, kalian harus kembali ke kampung kalian masing-masing untuk mendaftarkan diri. Nah, adik-adik, karena Bapak Yusuf ini adalah keturunan Daud, dia harus kembali ke Betlehem. Nah, pada saat itu Ibu Maria sudah mengandung. Nah, mereka itu dari Nazaret ke kota Betlehem tidak menggunakan pesawat sampai 1 jam, tidak menggunakan kereta 8 jam sampai enggak ya, tidak menggunakan mobil, tidak. Pada zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada pesawat. Nah, pada zaman dulu yang digunakan adalah apa? Keledai. Mereka naik keledai ya. Aduh, itu jalannya pelan-pelan. Nah, ketika mereka sampai di kota Betlehem, kandungan Ibu Maria sudah semakin besar ya. Sudah saatnya untuk melahirkan. Udah 9 bulan, udah mau melahirkan. Nah, tepat tiba dia sampai di sana, ketika tiba waktunya untuk melahirkan, apa yang terjadi adik-adik? Ibu Maria tidak punya tempat, tidak ketemu tempat untuk melahirkan. Gedung-gedung itu, Ibu, apakah ada tempat untuk kami tinggal saat ini? Maaf, tidak ada, sudah penuh. Karena pada saat itu bersamaan dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf semuanya sama-sama mencari penginapan dari kota masing-masing kembali ke Bethlehem juga ya. Banyak sekali orang pada saat itu kembali ke Bethlehem. Nah, demikian semua penginapan full. Cari dari satu penginapan yang lain ke tempat penginapan yang lain, hotel ya. Nah, kalau zaman sekarang bisa dibilang hotel, nggak ada satupun yang bisa dipakai. Nah, adik-adik, setelah itu karena tidak ada tempat penginapan sama sekali, apa yang terjadi? Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria ketemu satu tempat. Adik-adik tahu nggak tempatnya apa? Pasti sudah sering dengar ya. Iya, palungan, tempat makan kambing domba. Nah, di dalam satu kandang ada tempat makan, ada peliharaannya, ada hewannya, ada kambing domba di situ. Nah, Ibu Maria melahirkan di situ. Bayi Yesus lahir di situ. Nah, ketika sudah dilahirkan, akhirnya bayi Tuhan Yesus ini dilampin pakai kain. Kemudian bayi Tuhan Yesus diletakkan di palungan. Nah, adik-adik, lihat deh, Tuhan Yesus yang maha tinggi ya, turun ke bumi, dilahirkan di kandang domba, bukan di rumah sakit enak ada kasurnya, bukan juga di rumah ya, tetapi di kandang domba nggak ada kasur yang empuk ya. Nah, Tuhan Yesus begitu merendahkan diri untuk datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, untuk menghapus semua dosa manusia. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus lahir di situ, para malaikat memberitahukan kepada para gembala yang ada di dekat situ bahwa hari ini
telah lahir bagimu seorang juru selamat. Nah, para gembala ini mendengar hal itu, melihat malaikat memuji Tuhan, mereka menceritakan, mereka akhirnya berjalan menemui Yesus juga. Nah, sementara di tempat lain ada para orang Majus mengikuti bintang, mereka bisa tahu kan bahwa ada bintang menunjukkan bahwa seorang raja sudah lahir. Kemudian mereka mengikuti bintang itu untuk bertemu raja yang baru lahir itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi masih ingat gak ketika orang Majus ini di jalan mereka ketemu seorang raja namanya Raja Herodes yang mendengar bahwa ada seorang raja baru yang akan lahir. Nah, Raja Herodes ini berniat jahat untuk membunuh bayi yang baru lahir ini karena dia takut dikalahkan. Nah, adik-adik, ketika orang Majus ini bergerak mengikuti bintang, akhirnya mereka sampai ke tempat Tuhan Yesus ada. Nah, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, setelah mereka membawa persembahan kepada Tuhan Yesus, mereka melihat bayi Tuhan Yesus, melihat bahwa semua yang dikatakan itu benar. Mereka memuji Tuhan dan mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, kemudian pada satu kali ada seorang malaikat bilang kepada Yusuf, kamu harus berangkat ke Mesir karena Raja Herodes berniat untuk membunuh semua bayi-bayi yang ada. Nah, adik-adik, kemudian bayi Yesus dibawa pergi ke Mesir. Nah, setelah mereka sekian lama tinggal di Mesir, kata malaikat Tuhan bilang, tunggu sampai ada kabar lagi, kamu baru boleh kembali ke Nazaret ya. Nah, Bapak Yesus bilang, oke Tuhan. Nah, kemudian mereka pindah ke Mesir. Setelah sekian lama, malaikat datang lagi. Sekarang kamu sudah boleh kembali ke Nazaret. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus sudah mulai besar dan mereka kembali ke Nazaret. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang begitu hebat, Tuhan kita yang begitu luar biasa mau datang ke dunia, lahir di kandang domba untuk menghapus dosa kita. Tuhan Yesus begitu rendah hati ya, mau menghapus dosa kita, mau susah-susah datang agar kita selamat ya. Sesuai firman Tuhan yang dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, kita punya seorang juru selamat namanya Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya Allah yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa kita supaya kita bisa kembali ke surga, supaya kita bisa bertemu dengan Bapa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih satu ayat Alkitab, satu ayat hafalan, kita baca sama-sama ya. Kita mau buka di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Kita baca ayat ini sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi kita bacakan sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi kita mau bacakan sama-sama. Hari ini, Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita mau sampaikan kepada teman-teman kita mau sampaikan ke keluarga kita bahwa hari Natal itu mengartikan Tuhan Yesus telah lahir, seorang juru selamat telah lahir. Nah, kita mau sampaikan bahwa
semua orang perlu juru selamat, dan satu-satunya juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mau lahir dan menghapus dosa kita, dan kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami, tentang Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi kami, untuk datang menghapus dosa-dosa kami, Tuhan, untuk menghapus semua kesalahan kami. Kami bersuka cita dan kami bersyukur karena Engkau hadir bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami mau memberikan hadiah yang terindah untuk Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, firman Tuhannya sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Terima kasih Kakak Julita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Oh iya, Kak Kristi ingatin ya, untuk anak-anak memberikan persembahan. Kamu kan sudah siapkan celengan ataupun kotak yang sudah kamu sediakan di rumah. Kamu bisa memasukkan persembahan kamu ke dalam kotak atau celengannya ya. Nah, jangan lupa memberikan persembahan untuk Tuhan. Nanti waktunya kita bisa beribadah ke gereja, kamu bisa memberikan persembahan kamu ke gereja ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Nah, kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, Bapakku, Raja Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah selesai untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya hari lepas hari Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu kita. Pesan Kakak Christine, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.